Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini di kediaman Ustaz Husein Alatas. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Hamzah. Di sini alhamdulillah juga hadir Bapak Wafi, Bapak Bani, ada Ustaz Isa, Fikri, Kang Ate pada kamera, juga Ustaz Alfan. Alhamdulillah membuat kita menjadi tambah semangat ini. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua, Al-Quran Solehun Likuli Zamanin wa Makan. Itu ya. Jadi Quran itu apa? Tetap relevan di setiap masa dan tempat. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Baik, kita mulai saja. Al-Quran relevan untuk setiap masa dan tempat. Al-Quran solehun likuli zamanin wa makan. Pada Ustaz Husein, kami silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahi alladzi hadana lil iman wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim, Ustaz Hamzah bin Al-Attas yang menemani kita pada renungan Al-Quran di pagi hari ini. Ustaz Muhammad Krisna, ada Ustaz Alfan Sunardi, Ustaz Isa bin Ahmad Al-Kaf, ada Bapak Wafi beserta rekan Pak Bani, ada Atep, Fikri, dan seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Rasil, seluruh yang memberikan sumbangsi untuk perjalanan perjuangan ini yang mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluruskan hidup kita di atas petunjuknya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Begitu pula seluruh keluarga besar umat manusia yang sama-sama sedang menjalani cobaan dan ujian. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Renungan kita dan kajian kita di pagi hari ini merupakan sesi kedua. Sesi kedua dengan tema Al-Quran salihun likulli zamanin wa makan. Sesungguhnya Al-Quran
relevan untuk setiap masa, begitu pula untuk setiap tempat. Bukan hanya berlaku untuk masa hidup Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya, bukan hanya untuk di Jazirah Arabia, tapi untuk seluruh umat manusia. Karena Nabi kita diutus bukan hanya untuk satu kaum. Walaupun Allah memilih nabinya dari bangsa Arab, dan nabinya juga dilahirkan di kota Mekah yang merupakan kota suci yang dibangun oleh kakek para nabi Ibrahim bersama Ismail, bukan berarti bahwasannya kitab ini hanya berlaku untuk bangsa Arab atau mereka yang berdiam di Jazirah Arabia. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, kami tak mengutus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Lalu apa bukti bahwa Al-Quran salihun likulli zamanin wa makan? Jawabannya sederhana sekali. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang maha mengetahui seluruh yang terdapat di langit dan di bumi, mengetahui yang lalu, yang kini, dan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Dan Allah juga yang menanamkan berbagai macam potensi yang terdapat dalam diri manusia. Dia mengetahui mana yang baik untuk mereka, baik di masa kini maupun di masa akan datang, dan apa yang akan membahayakan dan mencelakakan mereka. Jadi Al-Quran dapat dikatakan apa? Sebagai pedoman hidup yang langsung datang dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam Al-Quran Allah berulang kali menerangkan hal ini. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat Al-Hasyr, dan banyak surah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Sesungguhnya kitab ini diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dua namanya berkaitan dengan apa? Turunnya Al-Quran. Datang dari yang maha perkasa. Karena kalau tidak perkasa, dengan sendirinya kekuasaannya dapat ditandingi oleh yang lain. Hukum-hukumnya, kebijakannya bisa diralat, bisa ditentang. Tapi banyak orang perkasa melakukan kezaliman. Semakin berkuasa, semakin luas kekuasaannya, semakin semena-mena perbuatannya. Ini berbeda dengan Allah. Dia yang maha perkasa, dia pula yang maha bijaksana. Yang tidak mungkin sama sekali melakukan kesalahan dalam ketetapan ketentuannya. Apa buktinya? Buktinya coba Anda melihat diri Anda. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Anda begitu sempurna dengan penuh keseimbangan. Lihat bagaimana fungsi jantung Anda bekerja. Berapa tahun dia bekerja? Orang yang berusia 80 tahun masih dalam keadaan sehat. Coba bertanya, bagaimana jantungnya bekerja? Begitu pula hatinya, pencernaannya, kedua ginjalnya. Sungguh amat menakjubkan. Peralatan-peralatan manusia yang dianggap canggih pada masa 10 tahun yang lampau, dianggap sudah kadaluarsa. Saya mendapatkan hadiah sebuah kamera untuk rekaman. Kira-kira 10 tahun yang lampau. Masih mempergunakan kaset. Belum bersifat digital. Pada saat ini,
Kamera yang menggunakan pita sudah kadaluarsa. Betul tidak? Yeah. Sekarang kita jumpai ternyata apa? Orang mempergunakan sistem digital. Mereka bisa langsung melakukan editing, ya, mengedit, ya, dengan mudah. Apa yang cocok mereka simpan, yang tidak cocok mereka hapus. Dulu kita mendengarkan suara-suara musik atau Al-Quran melalui apa? Melalui kaset-kaset yang kita anggap apa? Pada masa itu merupakan apa? Merupakan hal yang menakjubkan bagaimana pita bisa menyimpan suara. Kemudian juga mempergunakan apa? Berikutnya berkembang mempergunakan piringan hitam. Kita terheran-heran bagaimana piringan hitam ini bisa menyimpan sekian banyak nyanyian. Berkembang sedikit demi sedikit hingga manusia masuk ke dalam alam digital yang dulu dianggap sudah tertinggal. Bahkan laserdisc yang dianggap canggih sekarang sudah apa? Sudah kadaluarsa. Nah, coba perhatikan peralatan teknologi canggih dalam berbagai macam bidang yang telah dianggap canggih dulu, sekarang semua ketinggalan zaman. Lalu saya bertanya, manusianya yang memproduksi ini ketinggalan zaman enggak? Tidak. Ini produk-produk semua datang dari manusia. Tidak ketinggalan zaman. Karena ini perbedaan antara ciptaan Allah dan produk manusia. Masa Anda masih merasa ragu? Oleh karena itu Al-Quran bersifat Rabbani, artinya datang dari sisi Allah. Dalam surat Yasin Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Renungkan coba. Yasin, Allah menyebutkan 2 huruf sebagai pembukaan dari surah ini yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang mempergunakan huruf, kata-kata dan kalimat yang sama yang mereka pergunakan. Tapi hasilnya berbeda. Yang keluar dari tangan Allah, kitab yang begitu menakjubkan. Bukan hanya susunannya, bahkan iramanya pada saat dibaca, juga petunjuk yang terdapat di dalamnya. Demi Al-Quran Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat bagi Al-Qurannya atau nama bagi Al-Quran sama dengan nama yang Allah berikan buat dirinya. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau benar-benar merupakan salah satu utusan yang diutus dari sisi Allah. Innaka laminal ala siratim mustaqim. Kamu berjalan di atas jalan yang lurus, yang tidak diragukan. Mengapa? Karena jalan ini beda dengan jalan yang ditempuh oleh kebanyakan manusia. Tanzilal azizir rahim, jalan yang Allah tunjukkan. Yang kamu tempuh ini, jalan yang dibimbing oleh yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu Al-Quran. Jadi Tanzilal azizir rahim menunjukkan jalan yang lurus ini, menuju kepada Al-Quran, langsung diturunkan, ditangani oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bukan datang dari Jibril, bukan datang dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad justru ditunjukkan jalan oleh Allah. Jadi pada saat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, maksudnya agar kita dipimpin oleh Allah untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Quran. Tanzilal azizir rahim. Yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kalau sebelumnya Tanzilul kitab minallahil azizil hakim, di sini Tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh yang maha perkasa tapi tidak pernah berbuat aniaya karena dia maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Nikmat Allah turun kepada hamba-hambanya, tapi hambanya mempergunakan nikmat untuk kejahatan, kerusakan di muka bumi. Masih diajak untuk kembali bertaubat. Adakah kasih sayang yang lebih daripada ini? Atau yang serupa dengan ini?
Jadi kita lihat bagaimana dasar argumentasi bahwa Al-Quran salihun likulli zaman wa makan, cocok, relevan untuk setiap tempat dan masa. Karena yang menurunkan, yang menciptakan masa, yang menciptakan tempat, yang mengetahui yang gaib dan mengetahui juga yang hadir dan yang akan datang. Apa argumentasi yang lain? Argumentasi yang lain penegasan pernyataan dari Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau melalui hambanya Alkitab, walam yaj'allahu iwaja, dan Allah tidak mengadakan sedikit pun kebengkokan dalam kitab tersebut. Seluruhnya merupakan petunjuk yang lurus. Qayyima, yang akan membimbing, memimpin manusia untuk berjalan hidup dengan lurus. Dalam suratul Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, siapa yang menunjukkan ini? Siapa yang berbicara? Yang berbicara tentang Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kita semua, membimbing kita menuju jalan yang bagaimana? Yang paling lurus, yang paling sempurna. Kalau mereka mengatakan kita berjalan di atas jalan yang lurus, maka jawabannya Quran akan mengajak Anda menuju kehidupan yang betul-betul paling sempurna, paling indah. Sedangkan kata lurus menurut Anda bersifat relatif. Bisa lurus hari ini, belum tentu lurus besok. Terbukti ternyata muncul side effect, efek samping dari jalan yang kalian sebutkan tadi. Karena kita lihat berapa banyak manusia yang telah meralat, merubah apa-apa yang mereka anggap baik, benar, lurus pada masa lampau, ternyata sebagaimana produk manusia, ternyata mengalami juga kadaluarsa. Bukan hanya membimbing kita menuju kehidupan yang amat lurus dan sempurna, tapi juga membawa kabar gembira bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal kebaikan. Allah sediakan ganjaran yang besar. Beda. Apa yang ditetapkan manusia ya, tidak menjanjikan bagi mereka ganjaran yang besar. Betul enggak? Di saat kita mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah, atau katakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR kemudian diumumkan sebagai apa? Peraturan pemerintah. Pada saat kita melaksanakan, walaupun hal ini dianggap mereka disepakati sebagai hal yang baik dan lurus, kita mendapatkan janji nggak dari Allah? Seandainya baik bermanfaat bagi kita pada saat kita melaksanakan, seandainya ada keburukan, kita dirugikan. Tapi nggak ada janji dari Allah Ta'ala. Tapi kalau ini bersifat Rabbani, ada janji dari Allah, bahwa Allah menjanjikan kabar gembira dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Allah menjanjikan bagi mereka ganjaran yang besar. Jadi inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Lalu Allah ingatkan, dan mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka yang hidup hanya berorientasi kepada kehidupan dunia ini, menjadikan tujuan dan orientasinya, hingga mereka melakukan sesuka hatinya, mengikuti fikiran dan hawa nafsu mereka. Bagi mereka yang tak beriman kepada hari akhir, kami telah siapkan bagi mereka azab yang maha pedih. Tapi bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah, di samping mendapatkan kabar gembira, terbebas dari azab siksa di hari akhir. Dan dijamin oleh Allah, apabila dia taati Allah, dia akan dijauhkan dari efek-efek buruk sikap dan perbuatan. Karena Allah berjanji, bila kita beriman bertakwa,
Allah akan buka pintu rahmat dan keberkahannya dari langit maupun bumi. Langit bumi tunduk kepada Allah. Begitu kita jauh dari Allah, dia akan menutup diri. Begitu kita mendekat, menyatu dengan petunjuk Allah, alam raya akan membuka dirinya. Membuka pintu rahmat dan keberkahan yang seluas-luasnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, mengikuti petunjuk Allah, kami akan buka keberkahan kami dari langit dan bumi. Apa kita sampai sekarang ini masih belum sadar? Kita memilih pilihan kita, jalan menurut perasaan dan pertimbangan kita, telah menjerumuskan kita ke dalam kemelut, ke dalam penderitaan, ke dalam kesulitan, ke dalam resesi. Kita masih beranggapan ini merupakan jalan yang tepat. Akhirnya manusia menjadi apa? Kelinci percobaan. Dari berbagai macam aturan, undang-undang yang mereka buat, manusia menjadi kelinci percobaan. Kira-kira kejam apa tidak? Kalau seandainya keadaan dibalik, mereka yang memimpin, yang memerintah sekarang, mereka sebagai rakyat, lalu negeri dipimpin oleh orang-orang yang seperti mereka, bagaimana perasaan mereka? Mereka tidak menyadari kesalahan mereka karena yang merasakan efek buruk dari kebijakan dan sikap yang mereka lakukan rakyat. Sedangkan mereka masih meraih keuntungan. Tapi berapa lama kehidupan mereka di dunia? Berapa lama kita akan hidup? Jadi bukti pertama bahwasannya Al-Quran relevan untuk setiap masa dan tempat karena turunnya datangnya dari sisi Allah alimul ghaibi wasyahada. Al-Aziz Al-Hakim yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang maha perkasa lagi maha penyayang. Oleh karena itu, bila kita ingin bukti-bukti yang jelas dan gamblang, dengan mudah. Al-Quran yang turun dari Allah, siapa itu Allah? Silahkan baca Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang penuh dengan keindahan akan meyakinkan kita. Kitab ini sedikit pun tidak terdapat keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil. Kenapa Allah bilang hudan lil muttaqin? Karena yang siap untuk mengikuti petunjuk Al-Quran, yang jiwa mereka siap menerima kebenaran. Adapun orang-orang yang tidak berpikir tentang hari akhirat, tidak ingin berbuat kebajikan, dikuasai nafsu angkara murka dan keserakahan, dia pasti akan menolak apa yang datang dari Allah karena mengekang dirinya untuk tidak korupsi, tidak berkolusi, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak menyakiti sesama manusia. Ini bertentangan dengan ambisi dan obsesi mereka. Oleh karena itu yang siap menerima petunjuk Al-Quran, yang jiwanya penuh dengan rasa keadilan dan rahmat. Jadi melalui Asma'ullahil Husna yang seluruhnya menerangkan siapa itu Allah, kita akan tahu bobot dari Al-Quran. Begitu kita membaca Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ayat-ayat ini saja menjelaskan kepada kita bobot Al-Quran yang datang dari Allah dengan nama-namanya yang begitu indah. Jadi agar kita hanya membaca Asmaul Husna sebagai wirid tanpa diresapi maknanya. Padahal nama ini menerangkan kepada kita siapa itu Allah. Allah berbicara tentang dirinya. Bukan kita berbicara tentang Allah. Bagaimana mungkin kita akan bicara tentang Allah sedangkan kita hamba yang terbatas ilmunya. Tapi Allah yang menerangkan siapa dirinya. Dan tidak ada yang lebih jelas tahu tentang Allah melainkan. Jadi kita mengenal Allah melalui Allah. Melalui penerangan penjelasan yang datang dari Allah. Ini tidak akan mungkin salah. Jadi di samping ya, kita
melihat bukti-bukti yang terdapat di alam raya, yang seluruhnya menunjukkan keseimbangan, keharmonian yang luar biasa. Ini juga membuktikan bagi kita bahwa aturan-aturan yang Allah berlakukan di alam raya sebetulnya tidak berbeda dengan aturan yang Allah terangkan dalam kitab sucinya. Cuma perbedaannya, alam raya langsung dikendalikan oleh Allah, bukan dengan pilihan. Kalau kita menerima aturan, lalu Allah serahkan pada kita, faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Lalu di hari akhir kita akan pertanggungjawabkan pilihan kita. Dari sini kita bisa melihat bobot dari kesaksian Allah. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada ilah selain daripada Allah. Wal malaikah, seluruh malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, seluruh orang yang berilmu. Berilmu, orang-orang yang mengetahui kebenaran secara pasti. Bukan orang yang mengikuti dugaan dan hawa nafsu. Qa'imam bil qist. Bahwa Allah tiada Tuhan selain daripadanya dan dia memerintah dengan penuh keadilan. Tidak pernah berbuat aniaya kepada hambanya. La ilaha illahu wal azizul hakim. Tiada ilah selain dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka atas dasar ini, ibadah kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah bertumpu. Jadi atas dasar kesaksian ini, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diterima di sisi Allah, pengabdian yang diakui dan direstui adalah berserah diri kepada Allah. Kalau kita berserah diri setengah-setengah kepada Allah, kita menerima sebahagian dari Allah, sholat, puasa, ibadah-ibadah ritual, tapi menolak untuk tunduk kepada Allah dengan mengikuti aturan dan hukumnya, maka kita bukan seorang muslim. Kita beriman kepada sebagian kitab, menolak sebahagian lagi, Allah katakan, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Maka kalian akan beriman kepada sebagian kitab, menolak sebagian yang lain. Maka balasan bagi orang-orang yang perilakunya seperti ini tiada lain melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan mereka akan dikembalikan kepada azab yang amat dahsyat dan amat mengerikan. Dan Allah tidak lalai dari perbuatan kalian. Nah, keislaman semacam ini yang Allah inginkan, bukan Islam setengah-setengah. Bukan Islam yang setengah-setengah. Nah, kita melihat bahwasannya Allah menyampaikan kesaksiannya. Kesaksian Allah didukung oleh seluruh makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi yang tidak menunjukkan ta'adud. Ta'adud apa? Yang tidak menunjukkan bahwa penciptanya, penatanya, penguasanya berbilang. Karena kalau ada ta'adud, seandainya penguasanya, penciptanya berbilang, pasti akan terjadi benturan. Walau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit, di bumi terdapat ilah-ilah selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Itu merupakan konsekuensi yang logis. Betul enggak? Konsekuensi logis dalam hal ini. Bintang-bintang di angkasa yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Bagaimana masing-masing semua beredar pada orbit yang telah ditetapkan Allah. Matahari kita, bukan dia berdiam, walaupun dia sebagai poros bagi planet-planet yang berada pada tata surya kita, tapi matahari bersama planet, bersama bulan-bulannya, semua berkeliling pada apa? Pada garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sebagai mustaqor bagi apa? Bagi planet-planet yang lain, tapi dia sendiri tajri fi mustaqarrillah. Dia mempunyai juga orbit. Dia beredar mengitari pusat galaksinya.
Kemudian galaksi juga melakukan hal yang sama. Semuanya bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Semua yang di langit maupun di bumi bertasbih, mensucikan, mengagungkan Allah. Alam yang begitu dahsyat tunduk pada Allah. Tahu-tahu kita ternyata menolak untuk tunduk kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita meresapi hal ini, kita akan temukan bahwa bagi seorang mukmin menerima Al-Quran seluruhnya, berserah diri kepada Allah merupakan sebuah keniscayaan. Di mana kalau dia tidak melakukan hal ini, menerima sebahagian, menolak sebahagian, maka dia tidak masuk dalam kategori seorang yang beriman dan seorang muslim. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang yang bermaksiat? Saya sebagai ustadz, apa tidak melakukan kesalahan? Pak Krisna, Ustadz Hamzah, dan para ustadz yang lain, apakah tidak lepas dari kesalahan? Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Tapi bukan bentuk penolakan terhadap hukum Allah, tapi kelemahan kita di hadapan kebodohan kita. Beda antara pembangkangan, penolakan dengan apa? Dengan kelemahan kita. Pada saat kita sadar diri kita berbuat dosa sebagaimana kakek kita Adam alaihi salatu wassalam, kita segera kembali pada Allah menyesali perbuatan kita. Tapi kalau yang menentang, membangkang, dia menolak. Apa yang dia tidak suka, dia hanya menerima apa yang dia suka. Ini perbedaan yang bermaksiat sama yang menentang dan membangkang. Jadi jelas sekali bahwasannya Islam ini merupakan tuntunan yang langsung datang dari Rabbus Samawati wal Ardh. Kita sebagai seorang muslim wajib menerima apa adanya yang datang dari Allah. Baik sesuai dengan budaya kita atau tidak sesuai. Dan kita walaupun semua mengetahui Quran diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab, bukan berarti Al-Quran merestui budaya bangsa Arab yang musyrik pada saat itu. Bukan berarti merestui kejahiliahan mereka, malah meluruskan, memperbaiki kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat yang begitu luar biasa tenggelam dalam kejahiliahan. Al-Quran berhasil mengubah mereka menjadi masyarakat yang beradab, yang diterangi oleh Al-Quran. Nah, kalau kita siap mengikuti Al-Quran, kita akan menerima janji Allah. Akan menerima janji Allah. Yang menurunkan petunjuk adalah Allah, Rabbus Samawati wal Ardh. Yang menjadi suri tauladan bagi kita adalah manusia yang betul-betul memiliki akhlak dan pekerti yang luhur. Maka mereka yang beriman dalam arti yang sebenarnya tidak mungkin akhlak mereka buruk. Tidak mungkin kata-kata mereka tidak santun. Tidak mungkin mereka berpikir untuk mengeksploitir orang-orang di sekelilingnya. Tidak mungkin mereka ingin memperbudak manusia. Karena Nabi membebaskan martabat umat manusia dari kehinaan perbudakan. Lihat Bilal naik martabatnya. Lihat Salman Al-Farisi naik martabatnya. Tapi kita jumpai banyak orang-orang Islam, bahkan ulama, yang mengeksploitir para pengikutnya, memanfaatkan mereka untuk kepentingannya. Kemudian mengadu domba di antara sesama umat manusia. Fitnah muncul dari mereka dan kembali kepada mereka. Ini bertentangan dengan akhlak dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang membuka hijab-hijab yang menutupi akal mereka, membuat mereka berpikir berakal sempurna. Kalau sekarang banyak ulama-ulama yang menutupi akal dan memerintahkan mereka untuk beragama tanpa mempergunakan akal. Padahal Quran paling sering menggunakan inna fi dzalika la ayatin liqaumi yaqilun. Afala taqilun. Sayang, sungguh sayang. Berarti selama ini kita telah jauh dari tuntunan Al-Quran. Nah, sebelum Ustadz Hamzah menyampaikan narasinya berhubungan dengan hal ini, lalu saya ingin bertanya, bagaimana kedudukan Islam Nusantara? Kedudukan Islam Nusantara. Yang ingin menyesuaikan Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah, disesuaikan dengan budaya Nusantara. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Lalu ada tambahan Nusantara, berarti Islam berserah diri, tapi menurut gaya budaya Nusantara kita. Apa yang tidak sesuai dengan budaya kita, rubah. Sesuaikan. Dengan alasan bahwa
Islam yang ada ini merupakan Islam yang sejalan dengan budaya bangsa Arab. Apa benar? Kalau orang membaca Al-Quran, Al-Quran tidak pandang bulu suku bangsa manapun karena semua merupakan hamba-hamba Allah. Dan dengan tegas Nabi mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajami wa la li ajami ala arabi illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa yang non-Arab, non-Arab atas Arabnya, yang putih terhadap yang hitam, kecuali dengan takwa. Takwa artinya apa? Menerima secara tulus, patuh, tunduk, apa-apa yang datang dari Allah. Oleh karena itu, seruan ajakan untuk mengikuti Islam Nusantara adalah ajakan sebetulnya menuju penyimpangan. Dan ajakan ini sebetulnya ajakan yang menunjukkan mereka yang berbicara tidak memahami Al-Quran. Oleh karena itu, yang kita temukan pada saat ini, Islam yang disesuaikan dengan budaya satu kaum. Nanti bangsa yang lain juga melakukan hal yang sama. Ada Islam Nusantara, ada Islam Arab. Betul tidak? Ada Islam, katakan Amerika, ada Islam Tionghoa. Berbahaya kalau sampai ini dibiarkan, berarti Islam yang dijalankan bukan Islam yang datang dari Allah, tapi Islam yang datang dari budaya satu kaum. Dan seruan ini sebetulnya selaras dengan anggapan bahwasannya Islam itu agama. Agama itu hasil kesepakatan. Yang namanya budaya, silahkan baca kamus ya. Bahasa Indonesia, mereka akan menyebutkan bahwa kata agama itu sebetulnya merupakan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat untuk membuat kehidupan penuh dengan keteraturan. Atas dasar kesepakatan yang disepakati di antara manusia, ya, akhirnya mereka menetapkan hukum-hukum dan aturan. Oleh karena itu, menurut mereka agama itu berasal dari apa? Berasal dari benak manusia. Sedangkan Islam datang dari sisi Allah. Oleh karena itu kita lebih suka untuk tidak menggunakan kata agama agar tidak menimbulkan salah faham. Jadi mereka menganggap Islam itu agama Nusantara. Nusantara? Karena Islam yang mereka maksudkan di sini bukan lagi Islam yang mengacu kepada kitab Allah, kepada risalah yang disampaikan Rasulnya, tapi Islam yang mengacu kepada tradisi budaya Nusantara. Saya menyampaikan hal ini bukan memaksa bangsa Indonesia untuk menerima. Yang mau menerima silahkan, yang tidak mau menerima bukan tanggung jawab kita. Begitu juga bagi bangsa Arab. Kita lihat bangsa Arab pada saat ini jauh dari Islam. Pada musim haji, Mekah, Madinah penuh. Tapi kalau kita lihat gaya hidup mereka jauh dari tuntunan Al-Quran. Jadi Islam walaupun datang dari negeri Arab, Rasulnya berbangsa Arab, begitu juga Al-Qur'annya diturunkan dalam bahasa Arab, bukan berarti Islam bersumber dari budaya bangsa Arab. Tapi Islam datang dengan membawa penerangan, pencerahan, dan meluruskan kehidupan bangsa Arab. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, yang mengutus seorang rasul di tengah-tengah masyarakat ummiin yang masih belum mengecap pendidikan. Mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Pilihan Allah. Bukan pilihannya. Tapi Allah yang memilih dia menjadi seorang rasul dari orang yang terbaik di antara mereka. Apa tugasnya? Membacakan di tengah-tengah mereka, yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah. Bukan menerangkan budaya bangsa Arab, tapi membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian wa yuzakkihim. Di samping membacakan ayat Allah, juga Nabi bertugas untuk membersihkan, mensucikan kehidupan mereka dari kotoran-kotoran jahiliyah dan budaya-budaya yang bersumber dari kejahiliaan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, agar mereka memiliki kompas, pedoman yang jelas. Allah mengajarkan mereka Alkitab. Wal hikmah, dari kitab tersebut mereka merasakan betul-betul petunjuk-petunjuk yang penuh dengan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun pada masa sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang amat nyata. Sebelumnya hanya berapa tahun terjadi perubahan di tengah-tengah bangsa Arab.
Nah, kalau bangsa Indonesia mau menyambut seruan Allah, menerima kitab Allah, bangsa yang sudah berpendidikan dan santun ini, niscaya akan lebih santun, lebih baik, lebih lurus, lebih sempurna. Tapi sayang, justru banyak pendakwah-pendakwah sadar tidak disadari mereka menjauhkan dari tuntunan Al-Quran. Mereka mengajak umat untuk bergolong-golongan, setiap golongan, setiap kelompok dengan fanatismenya. Kita lihat bagaimana kefanatikan ya, yang betul-betul telah menyekat-nyekat umat Islam. Dulu kita lihat pertentangan antara NU Muhammadiyah sama Persis begitu tajam. Sekarang mereda, muncul lagi kelompok Syiah, betul enggak? Kemudian terjadi pertentangan di antara Ahlus Sunnah wa Syiah, di antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Dulu di antara NU sama Muhammadiyah juga saling menyesatkan, bukan tidak. Nah, sampai kapan kita akan terus hanyut bersama seruan semacam ini? Kenapa kita tidak menyambut seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya dikala mengajak kalian kepada kehidupan kalian. Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha bijaksana, tidak akan salah lagi. Oleh karena itu, Al-Quran dengan tuntunannya sebetulnya berupaya untuk meluruskan kehidupan kita dan menerangi jiwa kita. Turunnya Alkitab dari sisi Allah. Kemudian pelaksanaan Alkitab ini dasarnya iman kepada Allah dan hari akhir, bukan pengawasan alat-alat hukum. Karena kalau kita bergantung dalam penerapan hukum kepada pengawasan manusia, pengawasnya bisa ikut kong kali kong. Pengawasannya juga tidak akan selalu, betul enggak, mengawasi kita. Karena dia hanya bisa mengawasi yang lahir. Dan dia juga mengalami saat-saat tidur, saat-saat lengah. Tapi kalau yang mengawasi Allah dengan keimanan di hati kita kepada Allah dan hari akhirat, niscaya pelaksanaan hukum tersebut akan sempurna. Betul enggak? Nanti insya Allah kita akan tambahkan dengan contoh-contoh mengenai relevansi Al-Quran untuk setiap masa dan tempat. Kita silahkan kepada Ustadz Hamzah untuk melanjutkan apa yang disampaikan dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Qur'anu salihun li kulli zamanin wa makan. Al-Qur'an tetap relevan untuk setiap zaman dan tempat. Dan ini sudah dijelaskan oleh Ustaz Husin bagaimana penerapan dari hukum-hukum Al-Quran ini bagi kita seorang muslim yang kalau kita menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kita harus patuh dan taat atas hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Karena dengan keimanan kita, kita yakin yang paling tahu tentang kemaslahatan kita, tentang kebaikan kita, baik secara individu maupun masyarakat, adalah Zat yang menciptakan kita. Sebagaimana ya kita tahu, kita sering dalam membeli alat-alat elektronik misalnya, kalau rusak pasti kita kembalikan, kita servis di tempat yang memproduksi barang tersebut. Apakah itu mobil, apakah itu televisi, atau itu lemari es, atau apa saja, ya apalagi makin canggih produk tersebut, misalnya saat sekarang ini, apakah itu pesawat jet, pesawat tempur misalnya, ketika rusak, pasti harus meminta bantuan dari produsennya. Kalau misalnya diboikot oleh produsennya, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa digunakan bahkan. Ini adalah contoh gamblang bagaimana sesuatu yang ciptaan manusia pasti, yang bikinan manusia atau rekayasa manusia itu mesti kita butuh kepada yang merekayasa itu.
Ya, apalagi manusia yang begitu rumit, lebih rumit daripada pesawat jet tempur ataupun pesawat olang-alik yang canggih sekalipun. Ya, ini diri manusia ini lebih canggih daripada itu. Tentunya ya, yang paling tahu tentang kemaslahatan diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita. Ini harus benar-benar diyakini bagi kita yang mengaku sebagai seorang mukmin yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an daripada hukum-hukum itu pasti sesuai ya dengan kehidupan kita, baik di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Ya, tentunya ya kemarin kita sudah kemukakan beberapa contoh ya, apakah itu ya misalnya dalam hal perceraian ataupun itu tentang potong tangan. Pada saat ini misalnya contoh lain yaitu tentang qisas, hukum qisas. Di mana seorang apabila berbuat zalim kepada orang lain dengan membunuhnya ya, atau mencederainya, maka diberikan hak bagi wali dari orang yang terzalimi itu untuk ya, meminta balasan. Ya, meminta balasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala arti meminta ditegakkannya hukum qisas ya, sebagai balasan dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau itu misalnya pembunuhan tentunya dengan sengaja ya, maka itu sampai bisa orang yang tersebut bisa dibunuh lagi. Kalau memang itu adalah pembunuhan berencana, pembunuhan yang sengaja, ya, merupakan kezaliman. Kalau ini dibiarkan, tentunya ya akan memberikan dampak yang sangat buruk. Niscaya ya, nyawa manusia akan terasa murah. Ya. Gampang saja nyawa manusia itu dihilangkan. Oleh karena itu, penegakan hukum qisas ini adalah merupakan jangan hanya dilihat, ditinjau dari si orang yang membunuh itu saja, tapi lihat bagaimana penderitaan orang yang terbunuh. Ya, apakah misalnya dia seorang ayah, dia kepala keluarga, bagaimana penderitaan yang dialami itu. Jangan hanya melihat kepada dari sudut si pembunuh. Oh, kasihan dia dibunuh lagi misalnya seperti itu. Ya, tapi lihat juga dari sisi yang terbunuh. Islam, Al-Qur'an ini ya melihat dari segala sisi. Ya. Dan dengan ditegakkannya hukum qisas ini akan menjamin ketentraman dan akan terpeliharanya nyawa-nyawa yang lain ya, dari sifat atau dari perbuatan kriminal pembunuhan ini. Karena kalau itu dibiarkan akan masyarakat akan menganggap enteng nyawa manusia ini. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah 179 Allah Subhanahu wa taala tutup ayat setelah menerangkan bagaimana tentang hukum qisas. Allah katakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum qisas ini akan terdapat kehidupan. Ya, lihat, ini hukum qisas kan qisas ya, dalam kelihatannya orang ini yang membunuh dibunuh lagi kan berarti ada yang mati ini. Tapi Allah nyatakan ini hayat. Ini akan menjamin kehidupan masyarakat yang lain dengan adanya ditegakkannya hukum qisas ini. Ya. Oleh karena itu ya, penegakan ini Allah jamin akan menjamin ketentraman kehidupan dan keberlangsungan kehidupan umat manusia di masyarakat tersebut. Lalu ada pertanyaan, bagaimana ya kalau hukum ini tegakkan ya, pasti banyak orang yang hukum dibunuh lagi. Ya. Hukum ini adalah hukum maksimal. Artinya di dalam penerapannya ini bukan setiap orang pembunuh itu nantinya pasti akhirnya dia itu dihukum bunuh. Tapi ini masih ada dibukakan celah, yaitu di mana kalau wali dari si terbunuh tadi memberikan maaf ya, kepada orang tersebut,
ya maka hukum qisas ini tidak dijalankan. Ya, kita baca ayat 178-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Al-hurru bil hurri. Seorang yang merdeka, ya, dia harus diqisas, ya, dengan sebab perbuatannya si orang merdeka tadi, ya. Wal abdu bil abdi, seorang hamba saya pun dia harus diqisas disebabkan, ya, pembunuhan yang diakibatkan oleh si hamba tadi. Wal unsa bil unsa, ya, begitu juga seorang wanita, ya, dia harus diqisas disebabkan, ya, karena dia membunuh, ya, orang lain, ya, si unsa itu sendiri yang harus diqisas. Ini juga sering disalahartikan, ya, salah pahami katanya, oh kalau orang merdeka yang membunuh, maka orang merdeka lagi yang harus dibunuh. Seorang perempuan yang membunuh, maka misalnya seorang perempuan membunuh seorang laki-laki, ya. Misalnya seorang istri membunuh suami orang, maka katanya, ya, hukumannya dia istrinya apa? Misalnya membunuh istri orang, seorang suami membunuh istri orang, atau seorang istri membunuh suami orang. Jadi suami itu sendiri yang harus dibunuh, suaminya bukan si istrinya. Itu salah pengertian, ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi seorang hamba saya misal membunuh tuan, nanti hamba saya tuan yang dibunuh, karena al-hurru bil hurri. Jadi kalau tuan yang dibunuh, walaupun sama seorang hamba saya, maka tuannya si hamba saya ini yang dibunuh. Itu salah, ya. Maksudnya adalah karena ini ada alif lam, bukan al-hurru bi hurrin, bukan. Al-hurru bil hurri, di sini alif lamnya di sini menunjukkan bahwasanya dialah si pembunuh itu yang harus dibunuh. Nah, ini kemudian di ayat sesudahnya Allah sebutkan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang mendapatkan kemaafan dari saudaranya. Arti si pembunuh ini, ya, karena pertimbangan, berbagai hal pertimbangan, ya, dia menyesali perbuatannya seperti itu, dia mau bertobat, akhirnya keluarga yang terbunuh memaafkan si pembunuh itu. Ini bukan hal yang yang mustahil, ya. Ini sering terjadi seperti itu. Ya, bahkan ini adalah sesuatu perbuatan yang mulia bagi si keluarga korban. Ya, pernah Rasulullah SAW pernah kejadian ada seorang yang keluarganya dibunuh, dinuntut kepada Rasulullah SAW agar supaya orang itu dibunuh kembali, si pembunuh itu tetap ditegakkan hukum qisas, dibunuh lagi. Rasulullah kemudian, ya, apakah seperti itu? Apakah kamu tidak maafkan? Ya, ya, tidak, ya. Jadi saya karena ini adalah hukum Allah, jadi saya minta dia dibunuh juga. Akhirnya, ya, Rasulullah kemudian muram wajahnya, orang itu pergi, ya, pergi terus dia dengan temannya, apakah kamu nggak lihat wajah Rasulullah SAW sedih tadi? Sedih kenapa? Ya, kamu itu menetapkan kamu itu tetap menuntut untuk membunuh itu, nggak ada pertimbangan yang lain untuk memaafkannya. Ya. Akhirnya dia menyesal, yang membuat Rasulullah sedih. Akhirnya dia balik lagi, dia katakan pada Rasulullah, ya, bahwa saya memaafkan orang itu. Ya. Maka Rasulullah SAW bergembira, ya, tentang itu, karena ini adalah perbuatan yang mulia. Ya, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan, ya, terutama sekali sekarang ada pengadilan, ya, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi barang siapa yang mendapatkan kemaafan dari saudaranya, yaitu keluarga yang terbunuh, ya, maka hendaklah ini diikuti dengan perbuatan yang baik, ya. Jadi kalau sudah dimaafkan, hendaknya juga dia juga harus berterima kasih kepada keluarga tersebut, ya. Bukan itu saja, ada ketetapan diat, ya, dia harus membayar diat, ya, terhadap orang yang terbunuh itu, yaitu diatnya nggak sedikit, ya, 1000 dinar, ya.
1.000 dinar itu kalau 1 dinar 4,5 gram, ya, 4 kilo, 4 kilo. Oh, ya 4,5 kilo lah kalau 4 ya. 4,5 kilo kalau 1 juta jadi 4,5 miliar. Ini menunjukkan jadi harga manusia itu ya, nilai nyawa manusia itu begitu mahal, nggak sembarangan. Jadi orang juga nggak sembarangan, nggak nganggap itu bayar aja. Nggak seperti itu. Ini kalau pembunuhan artinya terencana seperti itu. Tapi kalau membunuh nggak sengaja seperti itu, ada lagi hukumnya, nggak harus dibunuh seperti itu. Nah, oleh karena itu hukum ini harus dibaca setelah itu. Ini kita akan lihat hukum-hukum Allah ini begitu indah. Bukan orang Allah ini hukum Islam yang Allah terapkan ini haus darah, tidak. Bahkan Allah katakan dalam ayat lain, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi ini walaupun disebutkan Bani Israel, tapi ketetapan ini tetap berlaku. Ini ketetapan umum. Allah sebutkan bagaimana mulianya manusia, bagaimana tingginya nilai, mahalnya harga manusia. Allah sampai katakan, man qatala nafsan bighairi nafsin. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, bukan karena dia membunuh orang lain, bukan karena dikisos tadi, dia kan karena membunuh orang lain. Orang nggak bersalah dibunuh, faka'annama qatalan nasa jami'a. Ini dosanya seolah-olah dia membunuh semua manusia. Saking besarnya ini dosa pembunuhan ini, saking artinya berharganya nilai manusia ini. Sebaliknya waman ahyan nas, waman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan manusia, bukan berarti manusia artinya manusia mati dihidupkan begitu. Arti menolong nyawa manusia, misalnya yang kelaparan, yang sakit diobatin atau sebagainya, ya, maka Allah katakan faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia menghidupkan semua manusia. Nah, ini akan terlihat. Jadi jangan hukum Islam ini atau apa yang ada dalam Al-Quran ini dibaca sepotong-sepotong. Lihat, jangan kalau diterapkan hukum Islam, lihat bahkan banyak orang yang mati karena ada hukum kisos katanya. Padahal kisos ini ada tahapannya seperti itu. Bahkan tadi Rasulullah gembira kalau ada yang orang bisa memaafkan saudaranya, ya, seperti itu. Jadi jangan dibaca sepotong-sepotong. Begitu juga ketika dalam masalah lain kemarin juga disebut ada Pak Krisna tentang perbudakan. Ya, sebagian kita sudah terangkan kemarin. Ya, perbudakan, ya, bagaimana kan ada banyak-banyak ayat-ayat tentang perbudakan dalam Al-Quran. Apakah berarti Al-Quran ini menghalalkan perbudakan? Pada zaman sekarang ini tidak ada katanya praktek seperti ini. Ya, apakah masih sesuai ayat-ayat ini? Hendaknya kita baca ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran orang yang merdeka itu dijadikan budak. Tidak ada. Semuanya ayat-ayat di situ arti memperlakukan budak yang ada dengan perlakuan yang baik. Ya. Bahkan di dalam Islam ini, dalam Al-Quran disebutkan, dan juga dalam sunnah Nabi, bagaimana Islam datang di mana perbudakan sudah merajalela, bukan saja di bangsa Arab, di bangsa-bangsa yang lain pun sudah merajalela, menyebar. Ini bagaikan sudah suatu kebiasaan yang lumrah, yang umum pada waktu itu. Islam mengikisnya dengan perlahan. Ya, ditutup pintu perbudakan, artinya tidak ada orang yang merdeka yang diperkenankan untuk menjadi budak, tapi pintu kemerdekaan dibuka seluas-luasnya. Yaitu melalui, misalnya tadi seorang yang membunuh karena tidak sengaja. Makana li mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Faman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Jadi
Di antara pembebasan budak yang pertama, kalau seorang membunuh ya, dengan tidak sengaja. Seperti zaman dulu lagi latihan panah, nggak taunya ketembak ke panah orang. Atau sekarang misalnya orang lagi bawa mobil nubruk orang meninggal. Itu bunuh tidak sengaja misalnya. Maka ini dalam hukum Islam itu di antara hukumannya adalah dia harus memerdekakan budak. Ya, kemudian dia harus bayar diat kepada keluarga korban seperti itu. Jadi ini pengikisan perbudakan secara bertahap. Ya. Kemudian seorang yang bersumpah, ya. Kemudian dia bersumpah, saya misalnya dia kesal sama seseorang, saya nggak mau lagi datangin rumahnya. Saya bersumpah saya nggak bakal datang ke rumahnya lagi. Ini nggak benar, itu memutuskan silaturahmi, itu nggak benar, ya dia harus batalkan semuanya. Kalau dia batalkan sumpahnya, kata Nabi, barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, lalu dia lihat sumpahnya ini kayaknya bertentangan dengan perintah Allah. Hendaklah dibatalkan sumpahnya itu dan dia harus bayar kefarat dari sumpahnya itu. Di antaranya juga adalah dengan kafarat sumpah itu dengan memerdekakan budak. Yang ketiga, misalnya seorang menzihar istrinya. Dulu ada kebiasaan di bangsa Arab, wanita itu atau istri suka dizalimi dengan dibiarkan terkatung-katung, disentuh tidak, diceraikan tidak. Nah, ini namanya dizihar itu istilahnya, anti alayya ka dhahri ummi, dengan ucapan seperti itu. Engkau sekarang seperti punggung ibuku, maksudnya dianggap istrinya seperti ibu. Ya, artinya nggak dicolek, nggak boleh digauli, juga nggak dilepaskan, nggak diceraikan. Jadi terkatung-katung ini. Nah, kalau orang menzihar istrinya karena ini adalah perbuatan yang tidak baik dan zalim, arti hukum zihar kemudian itu dihapuskan, ya, dia harus batalkan itu dan dia mesti memerdekakan budak. Ya, itu juga pengikisan perbudakan. Kemudian juga misalnya seorang puasa, kita sering dengar kalau lagi bahas puasa itu kalau seorang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, salah satunya juga dia harus memerdekakan budak. Atau misalnya yang berikutnya adalah ayat-ayat yang sering menyebutkan kalau kalian tidak bisa menikah dengan wanita merdeka, maka boleh menikah dengan budak. Ini pun sebenarnya bukan berarti melanggengkan perbudakan, tidak. Dengan orang menikah dengan seorang budak, kalau misalnya terpaksa ini, maka ini satu mengangkat martabat si budak. Dia menjadikan arti pasangan dia. Kemudian kalau si budak itu melahirkan seorang anak, si budak itu langsung merdeka disebabkan anak yang lahir itu lahir dalam keadaan merdeka. Kemudian secara umum juga pembukaan atau pembebasan perbudakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sebutkan fakku raqabah au it'amun fi yaumin zimazqaba. Arti dianjurkan, walaupun bukan karena sebab-sebab yang tadi di atas, banyak daripada sahabat itu membebaskan budak-budak mereka bukan karena sebab-sebab lain, arti dibebaskan dengan sukarela. Sebab dalam hadis Nabi, barang siapa yang memerdekakan seorang budak, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbebaskan dirinya dari api neraka. Jadi banyak sahabat-sahabat seperti itu membebaskan budaknya. Paling misalnya jika masih ada walaupun masih ada punya budak, misalnya di akhir-akhir zaman Rasulullah SAW, tapi budak sudah diperlakukan sama seperti manusia merdeka, dihormatin. Jadi barang siapa yang memiliki budak, kata Rasulullah SAW, hendaklah diberi makan seperti yang kalian makan, diberi pakaian seperti yang kalian pakai, dan diperlakukan dengan baik. Kalau dia memerintahkan budaknya, hendaklah dia perintahkan pekerjaan yang dia sanggupi, yang disanggupi oleh budaknya. Kalau budaknya nggak sanggup, hendaklah dia bantu seperti itu. Ini kalau begini kan, ini bukan seolah-olah bukan budak lagi, sama seperti asisten kita gitu kan. Kalau sekarang seperti itu, seperti asisten rumah tangga ini, jadi diangkat. Berbudakan itu dihapus dalam Islam. Cuman penghapusannya
ya secara bertahap. Adapun ya ada yang saya dengar dia di YouTube ada ustadz mengatakan, wah ini memang hukum perbudakan ada ini. Yaitu apa? Katanya kalau orang misalnya dalam peperangan kemudian dia tawan, dia bisa jadikan budak itu tawanan. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan itu dalam Al-Quran. Tawanan itu dalam perang hanya dua pilihan. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'an. Ya, tawanan ya bisa dibebaskan secara cuma-cuma karena melihat misalnya kondisi ini orang baik, ini orang ikut-ikutan nggak tahu diajak seperti itu untuk perang, ya bisa saja dia dibebaskan secara cuma-cuma. Wa imma fida'an, ya atau dengan tebusan, ya atau dengan sekarang ini tukar menukar tawanan seperti itu. Hanya dua cara ini, ya bukan kalau orang tertawan lalu dijadikan budak. Kalau yang perempuan dijadikan budak, diperkosa istilahnya, dijadikan hamba sahaya, disetubuhi dan seterusnya seperti itu. Seperti yang kejadian ya yang dilakukan kemarin ini belum lama ini ya yang dilakukan oleh ISIS seperti itu. Ya, ini dilakukan. Nah, ini bukan dari Islam, bukan dari Al-Qur'an karena dia tidak ada di dalam Al-Qur'an pun seorang merdeka dijadikan budak. Ya. Nah ini dan budak pun seperti tadi saya katakan bahwasanya pada saat ya, walaupun sudah menjelang Rasulullah wafat masih ada budakan tapi sudah terhormat sampai disebutkan ada Abdurrahman bin Auf punya seorang budak mungkin masih ada karena dia butuh kepada untuk membantu pekerjaannya. Bilang kalau orang nggak kenal Abdurrahman bin Auf ya ketika dia berjalan dengan budaknya orang nggak bisa bedain mana Abdurrahman bin Auf mana budaknya. Karena dia pakaiannya sama, dia perlakukan seperti itu. Nah inilah yang perlakuan Islam yang menghapuskan perbudakan ini. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam Al-Qur'an ini pasti sesuai dengan zaman, pasti sesuai dengan dimanapun di tempatnya. Ini saja mungkin beberapa contoh, ya, masih banyak sebenarnya contoh yang lain yang kalau kita melihat merujuk kepada Al-Quran terkadang terkadang ada di kitab-kitab fikih yang kita sering baca pun kadang-kadang ya misalnya itu menyimpang dari Al-Quran maka kita katakan itu nggak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Tambahkan sedikit insyaallah ya. Jadi jelas sekali dari tuntunan Al-Quran, tuntunannya penuh dengan rahmat dan kebijaksanaan. Dalam kasus Qisas tadi, yang menentukan hukuman bukan negara, bukan pemerintah. Allah berfirman dalam suratul Isra, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan kecuali atas dasar kebenaran. Yang diharapkan bukan hanya jiwanya orang yang beriman. Jiwa orang-orang di luar Islam juga haram hukumnya. Kecuali kalau melakukan perbuatan yang menghalalkan darahnya. Dia membunuh, ya, melakukan tindakan-tindakan kejahatan, sampai pada taraf di mana dia menghalalkan darahnya. Tapi kalau dia hidup bersama kita secara baik-baik, kewajiban kita berdakwah. Kalau diterima, untuk kebaikannya kita juga melaksanakan amanat Allah. Kalau tidak, lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan dianggap Islam menggunakan pedang untuk memaksakan orang berpindah agama. Tidak sama sekali. Jangan binasakan dan bunuh jiwa-jiwa yang diharamkan tanpa dasar kebenaran. Wa man qutila mazluma, siapa yang dibunuh secara aniaya, faqad ja'alna liwalihi sultan, maka kami memberikan hak kepada walinya, kekuasaan dan hak untuk menentukan. Faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Tapi walaupun kami berikan hak kepadanya untuk menentukan keputusan, jangan dia berlebih-lebihan. Katakan satu orang membunuh saudaranya, dia bunuh pembunuhnya, kemudian dia lakukan juga pembunuhan terhadap orang-orang lain.
Banyak orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah mengatakan apa? Dia bunuh anak saya 1, saya bunuh anaknya 10. Dia bunuh budak saya bunuh tuan mereka. Jadi kesombongan jahiliyah yang membuat orang keluar dari kebenaran. Kalau Allah memberikan hak pada keluarga dan walinya, punya orang tuanya, anaknya, untuk menentukan pilihan. Apakah dia minta si pembunuh dihukum mati? Apakah meminta ganti rugi dia? Atau membebaskan sama sekali? Allah sebutkan faqad ja'alna liwalihi, menggunakan ja'alna di sini karena Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada para penguasa untuk melindungi haknya. Melindungi haknya dan melaksanakan sesuai dengan permintaannya, sesuai dengan tuntunan Allah. Oleh karena itu, bila seseorang terbunuh, keluarganya dipanggil, yang menjadi walinya, kemudian ditanya, apa yang kalian inginkan? Saudara kalian terbunuh. Pembunuh berada di tangan kami. Kamu punya hak untuk menuntut hukuman mati bagi dia? Atau memberikan maaf dengan menerima dia? Atau memberikan maaf tanpa dia? Kalau kamu berikan maaf, ada harapan bagi orang ini untuk bertaubat. Kembali ke jalan Allah, berarti kamu menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan kamu akan menerima kebaikan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu menuntut hukuman mati bagi orang tersebut, itu menjadi hak kamu, mana yang kamu pilih? Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini hanya memfasilitasi dan melindungi hak keluarga korban. Bisa ada negosiasi di antara keluarga, betul nggak? Atau pihak keluarga yang terbunuh. Tapi tidak boleh ada penekanan, pemaksaan kepada keluarga terbunuh untuk menerima keputusan di luar kehendak mereka. Jadi kalau keluarga yang terbunuh orang kaya, yang berkedudukan, keluarga yang membunuh keluarga kaya, berkedudukan dekat dengan pemerintah, lalu keluarga ditekan. Kamu harus siap untuk apa? Untuk menerima dia ganti rugi dengan ketentuan yang mereka tentukan lagi. Nah, dia dalam Al-Quran dan dia dalam sunnah Nabi kita diperhitungkan sekitar 1.000 dinar. Kita nggak menggunakan onta dan kambing lah. 1.000 di kurang lebih sekitar 4,5 miliar atau 5 miliar. Bukan hanya sampai di sana. Di samping dia membayar dia berkewajiban untuk melepaskan budak. Melepaskan budak. Jadi ada 2 hukuman. Antara dia dengan Allah melenyapkan nyawa manusia yang Allah ciptakan, maka dia wajib untuk membayar nilai harga seorang budak. Besar enggak? Kemudian yang kedua, membayar ganti rugi pada pihak keluarga. Nah, pertanyaannya bagaimana seandainya dia tidak punya sama sekali kemampuan untuk melepaskan budak, tidak punya kemampuan membayar ganti rugi. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Ini dalam kasus pembunuhan tidak sengaja. Katakan dia berburu mengenai seorang tanpa disengaja. Tapi untuk orang yang terbunuh dengan sengaja juga dikenakan 2 sanksi sama. Cuma kalau terbunuh dengan kesengajaan harus minta keridhaan dari siapa? Dari pihak keluarga kalau seandainya mereka meminta ganti rugi dalam bentuk uang. Jadi kalau seandainya dia menerima dalam bentuk uang, maka dia dikenakan 2 hukuman. Dia melakukan pelanggaran membunuh manusia, maka dia wajib untuk melepaskan budak. Kalau tidak, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu berkaitan dengan hak korban gimana? Kalau dia tidak mampu, keluarganya yang mampu dikumpulkan. Keluarga yang tidak mampu, maka di sini umat bersama-sama memberikan donasi dan bantuan untuk membantu orang tersebut yang melakukan pembunuhan. Di negara Arab, di Saudi Arabia sebagai contoh, ada seorang membunuh seseorang. Pihak keluarga meminta ganti rugi. Dia tidak punya kemampuan. Dia keliling dari masjid ke masjid meminta bantuan untuk apa? Untuk melunasi kewajiban dia. Dan dia dikenakan kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Nah, kalau kita lihat efek jera yang ditimbulkan oleh hukuman ini, kira-kira berat nggak? Kalau sampai pihak keluarga minta dia dihukum mati, nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau seandainya pihak keluarga minta ganti rugi yang diminta cukup besar. Betul nggak? Belum lagi apa? Harus melepaskan budak. Kalau tidak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ini ditetapkan, saya yakin efek jera yang akan muncul, orang akan berhati-hati dalam memperlakukan nyawa manusia. Orang-orang di Mesir, kita lihat orang-orang yang tingkat emosinya lebih tinggi daripada emosi orang-orang Indonesia. Tapi kalau kita lihat mereka berkelahi, walaupun mereka megang senjata, mereka tidak berani menghujamkan senjatanya pada orang yang menjadi lawannya. Sampai kita saksikan 2 orang berkelahi mengadu kepalanya. Sambil saling mencaci, mengadu kepalanya. Padahal di tangan dia ada tusukan es. Orang kita Indonesia, apaan tuh penakut? Kalau kita nggak banyak ngomong, main tikam aja. Hanya orang ingatkan, kamu nggak tahu. Ini orang kalau berani menggunakan tangannya, memukul menimbulkan memar, yang dipukul mengadu, akan terima ganti rugi besar. Tapi kalau menggunakan kepala, susah dibedakan mana yang memukul dan mana yang dipukul. Paham enggak? Jadi, orang Mesir ini dalam keadaan emosi masih tidak berani menggunakan senjata karena kalau dia membunuh tidak akan mampu melarikan diri. Daripada dia melenyapkan kehidupannya karena melenyapkan kehidupan orang lain, lebih baik dia apa? Mengadu kepalanya. Nanti kalau waktu berkelahi mengadu kepalanya, terdengar suara sallu ala nabi. Sallu ala, langsung mereka mengatakan alaihi salatu wassalam, langsung berpelukan berbaikan. Kemudian saling menyalahkan, hak Ali. Ana yang salah itu. Lah, hak Ali ya. Padahal satu jasir sudah sobek, yang satu bajunya apa? Jadi bagaimana kita lihat efek jera yang ditimbulkan dari hukuman mati. Saudi Arabia kita tahu rakyatnya luar biasa, betul-betul brutal. Terang-terangan brutal. Emosinya, mulutnya yang kotor. Tapi jangan dikatakan bahwa ini ajaran Islam. Ini jahiliyah kembali. Kalau mereka melihat orang dari jauh melintas, itu dengan kecepatan tinggi langsung mereka mengerem mobil mereka. Bukan karena takut sama Allah. Takut terhadap apa? Terhadap dia yang harus dibayar. Terhadap dia yang harus dibayar, ya. Di samping dia punya kewajiban juga untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa 2 bulan tidak menggantikan hak orang, itu hanya menggantikan hak Allah. Jadi kita lihat bagaimana Allah ingin melindungi nyawa manusia yang begitu betul-betul berharga di sisi Allah, sampai Nabi berkata di hadapan Baitullahil Haram, betapa mulianya engkau, betapa agungnya engkau. Tapi demi yang jiwa Muhammad di tangannya, kehormatan seorang mukmin lebih mulia di sisi Allah dibandingkan engkau. Kalau Ka'bah dihancurkan, bisa dibangun kembali. Tapi kalau nyawa manusia dilenyapkan, oleh karena itu berkaitan dengan nyawa itu orang harus berhati-hati. Dan bukan hanya nyawa, berkaitan dengan kehormatan. Berkaitan dengan kehormatan. Kalau seseorang menuduh seorang berzina, atau membicarakannya, kemudian dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, maka yang menuduh ini dikenakan cambukan 80 kali. Kalau seandainya dia menghadirkan 3 orang saksi, ya, bahkan yang dihadirkan ulama lagi, kurang 1, maka yang dikenakan hukuman bukan yang dituduh. Yang dikenakan hukuman ulamanya sebanyak 3 orang. Padahal ulama dianggap jujur di tengah-tengah masyarakat. Tidak diragukan kejujuran mereka, tapi tidak memenuhi syarat. Seharusnya ulama tersebut tidak tampil untuk menjadi saksi kecuali kalau ada 4 saksi yang menyaksikan. Bayangkan coba. Kita lihat bagaimana Allah menjaga kehormatan orang. Waktu ada 3 orang menuduh si fulan berzina, kira-kira yang berwajib pemerintah dalam Islam berhak nggak menanyakan pada yang dituduh? Betul nggak tuduhan tersebut? Tidak boleh sama sekali. Yang menuduh yang harus membawa bukti. Tapi kalau di negeri kita di tengah masyarakat umum, kalau ada tuduhan yang harus mengajukan bukti yang dituduh. Padahal seharusnya apa? Bayyinah bukti datang dari yang menuduh.
Kita lihat berapa banyak kehormatan orang dicederai, dicercah, ya, hanya karena isu di media, karena sebutan-sebutan tuduhan tanpa dasar. Padahal seharusnya mereka wajib mengajukan bukti, kalau tidak mereka yang dikenakan hukuman karena mencemarkan nama baik. Lalu bagaimana kalau seorang suami, ya, bagaimana kalau seorang suami menuduh istrinya berzina? Kalau dia harus mengambil 4 orang saksi yang menyaksikan, perzinahan sudah selesai, baru saksi datang. Betul tidak? Apalagi 4 saksi tersebut harus orang yang jujur. Maka pada saat tersebut, suami yang menuduh istrinya tanpa saksi, dia bersumpah sebanyak 4 kali. Bahwa betul-betul dia menyaksikan istrinya berzina. Yang kelima, dia siap menerima laknat Allah kalau dia berbohong. Begitu suaminya bersaksi dengan kesaksian tadi, 4 kali sumpah yang menegaskan tuduhannya, yang kelima siap menerima laknat Allah, si perempuan dihukum enggak? Tidak. Si perempuan dipanggil, diberikan hak untuk membela diri dengan cara bersumpah sebanyak 4 kali. Dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahwa suaminya dusta pada tuduhannya. Yang kelima, dia siap menerima kemurkaan Allah kalau dia berdusta. Kalau dua-duanya menyampaikan kesaksian tadi, langsung dipisahkan di antara keduanya, ditangguhkan pengadilan di hari kemudian nanti, dan masing-masing harus berbicara secara baik. Lihat coba. Jadi bagaimana kehormatan orang dilindungi? Kalau sekarang, wal-iyadzubillah, check and recheck. Kemudian juga berbagai macam apa? Berbagai macam rumpian, ya, pembicaraan yang tidak baik menyebar di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kebencian, permusuhan tidak akan muncul. Dan ini bukan hanya kasus perzinahan, fitnah-fitnah di antara para ustadz. Si fulan begini, si fulan begini, itu keluar dari mulut mereka, bukan mereka mengajak manusia kembali pada Allah, tapi mereka menyebarkan kebusukan di tengah-tengah masyarakat. Padahal Allah berfirman, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sehingga mereka yang gemar menyebarkan hal-hal yang keji di tengah-tengah orang yang beriman, Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Kalau bukan karena karunia Allah terhadap kalian dan rahmatnya, dan Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, tidak tahu apa yang bakal terjadi pada kalian. Jadi dalam hal ini, kita lihat tidak ada yang lebih indah daripada tuntunan Allah. Dia menghukum yang bersalah, tapi memberikan kesempatan bagi yang bersalah untuk membela dirinya, membuktikan kebersihannya. Saat dia bersalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hukuman-hukuman dan aturan yang menjaga betul-betul stabilitas, yang memadamkan dendam dan permusuhan, memberikan hak bagi keluarga yang terbunuh, kemudian memberikan keinsafan juga bagi pihak yang terbunuh. Hingga la tadzlimun wa la tuzlamun, tidak menganiaya orang lain dan tidak pula menerima aniaya. Kenapa kita menolak hal ini? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hamzah Alatas atas uraiannya. Al-Quran Sholihun likuli zamanin wa makan. Jadi Al-Quran relevan untuk setiap masa dan tempat. Baik, kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Terima kasih Ustaz. Kita di sini saya Muhammad Krishna, juga Yusuf Bangkit, kemudian Anis Mualim dan Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.